Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaduddin Masrianto dengan NIM 2023 10 11 03 11 102. Di sini saya akan membahas tentang hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Pembahasan mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tidak dapat dilepaskan dari perubahan cara pandang hukum pidana Indonesia terhadap pelaku tindak pidana. KUHP nasional menandai pergeseran paradigma dari pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan menuju pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat. Dalam paradigma ini, pidana tidak lagi dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu terciptanya ketertiban sosial yang berkeadilan. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional dirumuskan secara komprehensif. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana, menumbuhkan kesetaraan dan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, melindungi masyarakat, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan diposisikan sebagai bagian dari proses sosial berkelanjutan, bukan sekedar reaksi negara terhadap kejahatan. Dalam konteks inilah sistem pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis. Sistem pemasyarakatan merupakan mekanisme pelaksanaan pidana yang secara langsung bersentuhan dengan pelaku tindak pidana dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan tujuan pemidanaan sangat ditentukan oleh bagaimana sistem pemasyarakatan dijalankan. Apabila pemasyarakatan hanya dipahami sebagai penahanan dan pembatasan kebebasan, maka tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitasi dan humanis tidak akan tercapai. Sistem pemasyarakatan di Indonesia lahir sebagai kritik terhadap sistem penjaraan kolonial yang menitik beratkan pada penderitaan fisik dan psikologis narapidana. Sistem lama memandang narapidana sebagai objek hukuman yang harus dipisahkan dari masyarakat tanpa upaya serius untuk memperbaiki perilaku. Sistem pemasyarakatan kemudian hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu menjadikan narapidana sebagai subjek pembinaan yang harus dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pemidanaan dalam KUHP nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Pelaku tindak pidana tetap diakui sebagai manusia yang memiliki martabat dan potensi untuk berubah. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana penjara harus diarahkan pada pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan, bukan semata-mata pada pembalasan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional juga dapat dipahami dari sudut pandang perlindungan masyarakatan. Pemidanaan yang efektif bukan hanya pemidanaan yang keras, tapi pemidanaan yang mampu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pencegahan jangka panjang melalui pembinaan rehabilitasi. Ketika warga binaan dibekali dengan kesetaraan hukum, keterampilan, dan nilai-nilai sosial, maka peluang terjadinya residivisme dapat ditekan. Selain itu, KUHP nasional juga mengandung semangat individualisme pidana, yaitu pemidanaan harus memperhatikan kondisi dan karakteristik pelaku. Prinsip ini menuntut adanya fleksibilitas dan pelaksanaan pidana, termasuk dalam sistem pemasyarakatan. Pembinaan tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan latar belakang, jenis tindak pidana, dan kebutuhan warga binaan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menjadi instrumen untuk menerjemahkan prinsip individualisme pidana ke dalam praktik konkret. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang lebih luas, khususnya Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan, akan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan ini secara substansial sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional, sehingga terdapat kesinambungan antara hukum pidana material dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, pemasyarakatan merupakan subsistem terakhir, namun memiliki peran yang sangat menentukan. Pada tahap ini, putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim diwujudkan dalam praktik. Jika pelaksanaan pidana tidak mencerminkan tujuan pemidanaan, maka keadilan yang dicita-citakan oleh sistem peradilan pidana akan sulit terwujud. KUHP nasional juga membuka ruang bagi pengembangan pendekatan adilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Meskipun keadilan restoratif lebih sering diterapkan pada tahap adjudikasi atau
adjudikasi, nilai-nilainya tetap relevan dalam sistem pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan dapat diarahkan menumbuhkan kesadaran akan dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, sehingga pembinaan tidak berhenti pada aspek formal semata. Pada praktiknya, sistem pemasyarakatan dihadapkan pada berbagai tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya, minimnya saran pembinaan, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana merupakan persoalan struktur yang masih dihadapi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tujuan pemindahan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kebijakan dan komitmen negara dalam menyediakan sistem pemasyarakatan yang layak. Oleh karena itu, implementasi KUHP nasional harus diiringi dengan penguatan sistem pemasyarakatan. Reformasi pemidanaan tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pembaruan kebijakan masyarakat yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Negara harus memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan benar-benar berfungsi sebagai tempat pembinaan, bukan sekedar tempat menjalani hukuman. Lebih jauh, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, pelaksanaan pidana tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pidana penjara memang membatasi kebebasan seseorang, tetapi pembatasan tersebut tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus dijalankan dengan tetap menghormati hak atas perlakuan manusiawi, hak memperoleh pendidikan, hak kesehatan, serta hak untuk mengembangkan diri. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yang menolak pendekatan pemidanaan yang merendahkan martabat manusia. Dalam perspektif ini, lembaga pemasyarakatan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai institusi pengamanan, tetapi sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi edukatif dan rehabilitatif. Setiap program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan perpanjangan dari tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP nasional. Pemidanaan pribadi, pembinaan kemandirian, serta pembinaan sosial bukanlah kegiatan tambahan, melainkan inti dari pelaksanaan pidana penjara dalam sistem hukum pidana modern. Hubungan tersebut juga tampak dalam cara KUHP nasional memandang pidana penjara sebagai upaya terakhir. Ketika pidana penjara tetap dilakukan, maka negara berkewajiban memastikan bahwa pidana tersebut tidak menimbulkan dampak yang justru bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus mampu meminimalkan efek negatif pemenjaraan seperti dehumanisasi, stigmatisasi, dan ketergantungan melalui pendekatan pembinaan yang terencana dan berkelanjutan. Hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional juga harus dilihat dari perspektif kebijakan kriminal nasional. KUHP nasional tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur jenis dan berat pidana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam menanggulangi kejahatan. Dalam kebijakan kriminal modern, penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui pemidanaan yang defensif, melainkan melalui pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan berada pada posisi strategis dalam kebijakan ini karena berfungsi sebagai jembatan antara penjatuhan pidana dan kembalinya pelaku ke tengah masyarakat. Dalam kerangka tersebut, sistem pemasyarakatan berkontribusi langsung terhadap tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat dalam jangka panjang. Perlindungan masyarakat tidak semata-mata diwujudkan dengan memenjarakan pelaku selama mungkin, tapi dengan memastikan bahwa setelah menjalani pidana, pelaku tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus diarahkan pada perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku warga binaan. Tanpa perubahan internal tersebut, pidana penjara justru berpotensi menciptakan pelaku yang lebih berbahaya ketika kembali ke masyarakat. KUHP nasional juga menekankan pentingnya proporsionalitas dan rasionalitas dalam pemidanaan. Prinsip ini menuntut agar pidana yang dijatuhkan dan dilaksanakan tidak melebihi tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan berperan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana penjara tetap berada dalam koridor tujuan pemidanaan, bukan menjadi bentuk penghukuman yang berlebihan. Pembinaan yang terukur
Evaluasi perilaku warga binaan serta pemberian hak-hak pemasyarakatan merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip proporsionalitas tersebut. Selain itu, hubungan sistem pemasyarakatan dan tujuan pembinaan juga tercermin dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga binaan. KUHP nasional bersama dengan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan mengakui bahwa binaan tetap memiliki hak sebagai manusia dan sebagai warga negara. Hak atas pelayanan kesehatan pendidikan, pembinaan keagamaan, dan komunikasi dengan keluarga merupakan bagian dari pendekatan pembinaan yang berorientasi pada pemulihan. Pemenuhan hak-hak tersebut bukanlah bentuk pemanjaan, melainkan sarana untuk mendukung tujuan pembinaan agar pelaku mampu kembali hidup secara wajar di masyarakat. Di sisi lain, warga binaan juga dibebani kewajiban untuk mengikuti program pembinaan dan menaati tata tertib lembaga pemasyarakatan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini mencerminkan tujuan pembinaan dalam KUHP nasional yang menekankan tanggung jawab personal. Pembinaan tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi pelaku, tapi juga menanamkan disiplin, kesadaran hukum, dan rasa tanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pembinaan juga semakin relevan dalam konteks pengembangan alternatif pembinaan. KUHP nasional mendorong penggunaan pidana non-pemenjaraan untuk tindak pidana tertentu. Namun, ketika pidana penjara tetap dijatuhkan, sistem pemasyarakatan harus mampu beradaptasi dengan paradigma baru. Lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi institusi yang tertutup dan terisolasi, melainkan harus terintegrasi dengan sistem pembinaan di luar lembaga, seperti peran balai pemasyarakatan dan keterlibatan masyarakat. Dalam praktik pemasyarakatan modern, keberhasilan tujuan pembinaan sangat ditentukan oleh kesiapan reintegrasi sosial. Proses reintegrasi tidak dimulai saat warga binaan bebas, melainkan sejak awal masa pidana. Oleh karena itu, pembinaan harus dirancang secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari tahap awal, tahap lanjutan, hingga tahap akhir, menjelang bebas. Pola pembinaan bertahap ini mencerminkan tujuan pembinaan dalam KUHP nasional, yang memandang pembinaan sebagai proses, bukan peristiwa sesaat. Hubungan sistem pemasyarakatan dan tujuan pembinaan juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap legitimasi hukum pidana itu sendiri. Ketika pembinaan dilaksanakan secara manusiawi dan adil, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Sebaliknya, apabila lembaga pemasyarakatan diperspektifkan sebagai tempat kekerasan, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM, maka tujuan pembinaan untuk menegakkan wibawa hukum justru akan mengalami delegitimasi. Dengan demikian, kualitas sistem pemasyarakatan turut menentukan efektivitas hukum pidana secara keseluruhan. Peran petugas pemasyarakatan menjadi sangat penting. Petugas pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pembinaan pendidik dan fasilitator perubahan perilaku. KUHP nasional yang berorientasi pada pembinaan menuntut adanya sumber daya manusia, pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman mendalam tentang tujuan pembinaan. Tanpa dukungan petugas yang kompeten, sistem pemasyarakatan akan sulit menjalankan fungsinya secara optimal. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pembinaan juga harus dilihat dalam konteks sosial yang lebih luas. Stigma masyarakat terhadap mantan narapidana seringkali menjadi penghambat utama reintegrasi sosial. Padahal, KUHP nasional menempatkan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari tujuan pembinaan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada lembaga pemasyarakatan itu sendiri, tetapi juga peran masyarakat dalam menerima kembali warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidananya. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pembinaan dalam KUHP nasional bersifat saling menguntungkan. Sistem pemasyarakatan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan tujuan pembinaan yang humanis, rehabilitatif, dan berkeadilan. Sebaliknya, tujuan pembinaan dalam KUHP nasional memberikan arah dan makna bagi pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang modern, beradab, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pemasyarakatan dengan tujuan pembinaan dalam KUHP nasional juga dapat dianalisis dari sudut efektivitas pembinaan dalam menekan angka kejahatan. Selama ini, efektivitas pidana penjara sering diukur dari lamanya masa pidana atau kerasnya perlakuan terhadap pelaku. Namun, KUHP nasional menggeser ukuran efektivitas tersebut ke arah keberhasilan pembinaan dan perubahan perilaku.
Sistem pemasyarakatan menjadi indikator utama apakah tujuan pemidanaan benar-benar tercapai. Apabila setelah menjalani pidana seseorang mampu hidup secara taat hukum dan produktif, maka pemidanaan dapat dikatakan efektif. Efektivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari kualitas program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan yang berorientasi pada kebutuhan nyata warga binaan seperti pendidikan formal, pelatihan kerja, pembinaan mental, dan keagamaan, serta konseling psikologis merupakan perwujudan konkret tujuan pembinaan dalam KUHP nasional. Melalui program-program tersebut, pidana penjara tidak lagi dipahami sebagai masa kehilangan waktu, tapi sebagai fase pembelajaran dan perbaikan diri. KUHP nasional juga menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk menemukan kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak dapat dibentuk melalui ancaman pemidanaan semata, melainkan melalui proses internalisasi nilai-nilai hukum. Sistem pemasyarakatan menyediakan ruang bagi proses tersebut melalui pembinaan yang berkelanjutan. Warga binaan diajak untuk memahami alasan mengapa perbuatan dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum diharap tumbuh dari kesadaran, bukan dari rasa takut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan pembinaan dalam KUHP nasional tidak bersifat simplistik. Pembinaan tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan kejahatan secara instan, melainkan sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memperbaiki struktur sosial. Dalam hal ini, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai ruang intervensi negara untuk memutus mata rantai kejahatan, khususnya kejahatan yang bersifat berulang. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pembinaan juga dapat dilihat dari pengaturan mengenai penilaian pelaku warga binaan. Evaluasi perilaku, baik dalam bentuk penilaian risiko maupun kemajuan pembinaan, merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa pidana dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penilaian ini memungkinkan negara untuk menentukan apakah warga binaan telah menunjukkan perubahan yang signifikan dan layak untuk mendapatkan program integrasi seperti asimilisasi, pembebasan bersyarat, atau cuti menjelang bebas. Mekanisme integrasi tersebut mencerminkan filosofi pemidanaan dalam KUHP nasional yang tidak memandang pidana sebagai proses yang kaku dan tertutup. Sebaliknya, pemidanaan bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan individu pelaku. Sistem pemasyarakatan berperan sebagai penghubung antara pidana penjara dan kebebasan yang bertanggung jawab. Selain itu, hubungan sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan juga berkaitan dengan aspek keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut agar pemidanaan tidak hanya adil secara prosedural, tapi juga dalam dampaknya. Apabila pidana penjara justru memperburuk kondisi sosial dan psikologi pelaku, maka pemidanaan tersebut gagal mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus memastikan bahwa pelaksanaan pidana tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi warga binaan dan keluarganya. Aspek keluarga juga menjadi dimensi penting dalam hubungan ini. KUHP nasional secara implisit mengaku bahwa pemidanaan terhadap seseorang juga berdampak pada lingkungan sosial, terutama keluarga. Sistem pemasyarakatan harus mampu memfasilitasi hubungan yang sehat antara warga binaan dan keluarganya, karena dukungan keluarga merupakan faktor kunci keberhasilan reintegrasi sosial. Dengan menjaga hubungan ini, tujuan pemindahan berupa pemulihan dan pencegahan kejahatan berulang dapat lebih mudah tercapai. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional bukanlah hubungan yang bersifat administratif semata, melainkan hubungan yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis. KUHP nasional telah memberikan arah baru bagi hukum pidana Indonesia dengan menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk membangun kembali keseimbangan sosial, bukan sekadar instrumen pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana. Arah tersebut hanya dapat diwujudkan apabila sistem pemasyarakatan benar-benar berfungsi sesuai dengan nilai dan tujuan yang dikandung dalam KUHP nasional. Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan wajah nyata dari pemidanaan itu sendiri. Di dalam lembaga pemasyarakatan, norma-norma hukum pidana yang bersifat abstrak diuji dalam praktik kehidupan sehari-hari. Apabila pelaksanaan pemasyarakatan berjalan secara manusiawi, adil, dan berorientasi pada pembinaan, maka tujuan pembinaan dalam KUHP nasional akan memperoleh legitimasi sosial. Sebaliknya, apabila pemasyarakatan gagal mencerminkan nilai-nilai tersebut, maka pembinaan yang akan kehilangan makna substantif dan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tidak mungkin tercapai tanpa sistem pemasyarakatan yang kuat,
profesional, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Reformasi hukum pidana harus selalu dibaca secara utuh, tidak hanya pada tataran norma, tetapi juga tataran pelaksanaan. Sistem pemasyarakatan bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci utama dalam memastikan bahwa pemidanaan benar-benar menjadi sarana pembinaan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadilan sosial. Dengan ini menegaskan bahwa masa depan hukum pidana Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan tujuan pemidanaan dengan praktik pemasyarakatan yang bermartabat. Ketika sistem pemasyarakatan dijalankan secara konsisten dengan semangat KUHP nasional, maka pemindanaan tidak lagi menjadi simbol penderitaan, melainkan jalan menuju perubahan, tanggung jawab, dan keadilan yang substantif. Demikian presentasi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.